Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Saya sekarang akan berangkat ke JCC untuk book launching buku saya dengan Chef Toaji, sebuah perjalanan kuliner Behind the Chef. Ayo, ikut saya. Ini sebetulnya ya, untuk buku ini kita sudah merencanakan lama sekali. Jadi kita mulai sebetulnya awalnya istri saya sih untuk catat-catat notes untuk bikin buku ini sudah di kapan ya? Di 2019 ya. 2019, Nah, kalau nggak salah awal 2019 ya, kurang lebih Maret lah ya nggak. Jadi sebelum pandemi nih ya nggak. Jadi tadinya memang kita ingin buku ini selesai paling nggak di dalam setahun lah selesai ya nggak. Tapi akhirnya pandemi. Jadi apa mau buat apa, udah pandemi nggak bisa ngapa-ngapain kita, akhirnya sempet juga istirahat dulu. Nah hari ini 2022 November loh, lama banget. Alhamdulillah bisa juga ada launchingnya, dan sekarang kita ke sana. Sabar ya, let's go. Oke, saya sudah sampai di JCC. Sebentar lagi mulai acara book launching. Saya sudah ganti chef jacket. Ayo ikut saya. Beliau tidak asing lagi di telinga kita. Kita panggil ke atas panggung, Chef Degan. Ibu, satu buat izin saya bertanya, untuk sosok putra tercinta Chef Degan, sifat apa yang dari kecil hingga saat ini merupakan kebiasaan yang tidak berubah? Yang jelas dia itu anak yang baik, tidak membuat susah saya, selalu nurut dan rajin belajar. Itu saja. Nggak dapet celahnya, nggak dapet, too perfect to be true ya. Dengan adanya terbit buku dari Chef Degan, saya rasa sangat bagus untuk mengedukasi orang-orang di Indonesia, bukan cuma untuk kuliner, tapi juga secara mental dan sangat bisa memperbaiki ke pribadi masing-masing. Saya pernah bekerja dengan Chef Degan. He's a real chef, tapi sangat humble, sangat mendidik, dan itu yang mestinya perlu dicontoh untuk chef-chef di Indonesia. Hai semua, saya Akmal Nasri Basral. Saya penulis buku biografi Degan Chef Toaji, sebuah perjalanan kuliner Behind the Chef. Jadi pada waktu saya diskusi dengan Mbak Nike dan Chef Degan tentang rencana untuk menuliskan perjuangan kehidupan Chef Degan sejak awal itu, saya berpikir bagaimana bisa membuat sebuah biografi yang agak berbeda, bisa menggabungkan antara akurasi data, tapi sebagai sebuah storytelling itu menarik dibaca gitu. Karena kalau kita lihat pasar biografi di Indonesia belakangan ini kebanyakan politisi, yang kedua kebanyakan konglomerat, pengusaha-pengusaha. Nah, yang dari chef ini setahu saya dalam beberapa tahun terakhir ini sangat langka, kalau nggak bisa disebut nggak ada. Jadi mungkin Chef Degan ini, biografi Chef Degan ini adalah yang pertama. Yang pasti yang pertama setelah pandemi yang keluar. Jadi kemudian saya lihat beberapa contoh biografi yang ditulis oleh penulis luar negeri. Ada salah satu biografer favorit saya namanya Walter Isaacson. Dia menulis beberapa biografi negarawan Amerika seperti Benjamin Franklin, mantan Menlu Henry Kissinger, terus juga dia menulis Einstein, dan yang favorit saya itu waktu dia menulis tentang Steve Jobs. Jadi dia menulis Steve Jobs
Isaacson ini tidak sejak Steve Jobs lahir, tapi sejak dari ayahnya yang berasal dari Suriah, belajar ke Amerika sebagai seorang mahasiswa, kemudian ketemu ibunya, terus mereka jadi pasangan dan lahirlah Steve Jobs gitu. Jadi dengan mundur beberapa tahun ke belakang itu menurut saya konstruksi sebuah biografi itu lebih menarik. Nah, kemudian model ini saya terapkan dalam menulis tentang biografi Chef Degan. Saya dapat kesempatan untuk mewawancarai Mama Wati, ibu kandung Chef Degan, menggali lebih jauh bagaimana pengalaman beliau bertemu dengan almarhum ayah kandung Chef Degan, Pak Supriyadi. Nah, dengan begitu saya mendapatkan bahan yang saya inginkan, tapi kemudian dalam proses menyusunnya juga memang ada beberapa pilihan gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya lihat yang terbaik itu adalah yang kemudian diterbitkan saat ini, dimulai dari tanggal 16 Oktober 1964. Kenapa pada tanggal itu? Nah, ini yang dijelaskan dalam biografi. Jadi setelah 2 bab awal ini ibarat fondasi sebuah bangunan, dia kokoh, dia benar strukturnya, kedepannya itu dalam menggali biografi Chef Degan, pengalaman beliau sejak lahir, hanya beberapa tahun, 2 tahun lebih sedikit bertemu dengan ayah kandung, kemudian hidupnya pindah ke Jerman, dan kemudian menghabiskan masa remaja di sana, kemudian balik lagi usia 20 tahun ke Indonesia, dan seterusnya, itu menjadi sebuah data yang kompak, yang solid, tapi saya ingin sampaikan layaknya sebuah karya sastra, sebuah storytelling. Maka jadilah buku biografi Degan Septoaji, sebuah perjalanan kuliner Behind the Chef yang diluncurkan di IBF pada hari terakhir 13 November ini. Behind the Chef mengacu pada kanal YouTube Chef Degan yang aktif sejak awal 2021 lalu. Saya sangat mengharapkan apapun latar belakang pembaca mau membaca buku ini, karena ini bukan hanya menyangkut tentang kuliner, tapi perjuangan seorang manusia, perjuangan seorang pemuda ya yang dibesarkan oleh single parent secara umum, seorang ibu gitu ya, tapi bisa mencapai tahapan sebagai salah seorang chef terkemuka di Indonesia saat ini. Jadi jangan pernah menyerah dengan mimpi, jangan pernah takut oleh halangan, jalani terus. Potensi untuk menjadi chef Degan berikutnya di bidang apapun selalu terbuka, terutama bagi pembaca muda. Terima kasih, semoga bermanfaat buku ini bagi pembaca semua. Perasaan saya sebagai dulu saya pernah menjadi stafnya beliau waktu di beberapa tahun lalu di sebuah hotel bintang 5 resort di Bintan. Terus kemudian pernah menjadi tim untuk Indonesian Food Promosi di benua Eropa. Nah, sekarang Chef Degan tuh ngeluncurin buku. Perasaan saya tuh bangga, senang, pokoknya nggak terkira deh. Ya, saya bangga banget pokoknya pernah menjadi bagian dari perjalanan karir Chef Degan sampai beliau juga menerbitkan buku. Pokoknya selamat, all the best buat Chef Degan. Kok chef bisa bikin salmon lodeh gimana gitu loh. Ya saya memang suka makan lodeh, ya nggak? Ibu saya bikin lodeh enak, saya punya bude juga bikin lodeh enak gitu loh. Tapi ya lodeh ya begitu aja, ya nggak? Dan lodeh yang paling enak itu kalau sudah dimasak, didiemin 1 hari, besok dipanasin lagi, itu yang paling enak lodehnya. Rasanya masuk, nyerap, tapi sayurnya bonyok gitu loh. Tapi kalau dari segi kuliner, salah total. Jadi saya percaya masakan Indonesia tidak ada di situ, nggak hanya di situ saja. Karena apa? Sekarang semua berubah, kuliner harus berubah karena cita rasa kita semua berubah, ya nggak? Sekarang masakan Indonesia tidak hanya di Indonesia saja, kita bisa membawa masakan Indonesia keluar. Gimana caranya? Ya dengan menggunakan teknik dan cita rasa yang cocok tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk semua orang gitu loh. Dalam proses pembuatan buku ini, saya berperan sebagai support system bagi Chef Degan dan Uda Akmal.
Dalam artian memberi masukan, juga mengumpulkan data yang diperlukan, merapikan urutan cerita dan sebagainya. Utamanya sih lebih ke pengumpulan datanya. Jadi intinya saya jadi sadar bahwa proses membuat sebuah buku itu melalui proses yang panjang dan membutuhkan banyak waktu dan energi khususnya untuk menjadikan sebuah buku menjadi buku yang berisi, berkualitas, gak hanya dari satu sisi tapi juga merangkum sekian banyak values. Dalam buku ini khususnya Uda Akmal juga mengumpulkan banyak sekali aspek cerita dari berbagai sisi, nggak hanya dari sisi pribadi maupun profesi seorang chef, tapi juga banyak nilai-nilai lain dari mulai kacamata seorang orang tua membesarkan anak, kemudian bagaimana meraih cita-cita dan impian dalam segala kesulitannya yang dilalui, bahkan sampai nilai-nilai spiritual pun dimasukkan ke dalam kisah yang dinovelisasi oleh Uda Akmal dengan baik. Dan perjalanan penulisan buku ini juga sebetulnya banyak melibatkan faktor emosional baik dari Chef Degan sendiri, suami saya sendiri, maupun untuk ibunya, mertua saya juga. Karena dalam merunutkan cerita ini, jadi harus kembali ke masa lalu, ke awal ceritanya, dan sepanjang perjalanan itu kan banyak sekali hal-hal yang gak mudah yang dilalui dan harus diceritakan, sehingga banyak sekali momen di mana harus banyak mengingat, harus banyak mengolah perasaan dan emosi sehingga bisa dirunutkan dan ditampilkan dalam susunan cerita yang menarik tapi juga mengena secara emosional. Oke, akhirnya acaranya sudah selesai. Alhamdulillah, dan semoga nanti penjualan bukunya lancar ya. Untuk kalian penasaran mau dapat buku ini, tinggal cek nomor WA yang di bio. Sampai ketemu lagi, saya Chef Degan, I'm out.